Baik, selamat sore semuanya. Kembali lagi dengan saya Dr. Beni Mulur SH MHKes dari kantor hukum Dr. Beni Mulur SH MHKes. Pada saat ini mungkin saya akan bahas mengenai hasil pertemuan antara nasabah Wana Arta, kemudian OJK, dan juga direksi dan manajemen daripada Wana Arta ya. Jadi seperti kita tahu adanya kasus gagal bayar yang telah dilakukan Wana Arta. Nah, di sini ada dugaan tindak pidana. Dugaan tindak pidananya yaitu dugaan tindak pidana di bidang perasuransian dan dugaan tindak pidana penggelapan, dugaan tindak pidana TPPU, ya, tindak pidana pencucian uang juga. Yang mana kita tahu sudah ditetapkan 7 tersangka ya, yang mana saat ini sedang dalam proses ya di kepolisian. Dan mereka seperti kita tahu juga sudah melakukan pra peradilan dan ditolak ya. Nah, jadi di sini saya mau jelaskan. Jadi dari dugaan tindak pidana ini sudah terjadi diduga sejak tahun 2012 ya, diduga ya. Nah, karena di sini juga bisa kita lihat ada keanehan-keanehan ya dengan Wana Arta ini di tahun 2019 bahkan di tahun 2020 ya kan, ada laporan-laporan keuangan yang terus-menerus seharusnya dipantau oleh OJK ya. Tapi sampai saat ini bisa lolos, berarti ada dugaan fungsi pengawasan tidak berjalan dengan baik. Dan saat ini memang pejabat OJK sudah baru ya, dan kita tentu mengucapkan terima kasih ya kepada Ibu Frederika ya, dari anggota dan komisioner yang hadir, dan juga rekan-rekan dan juga bapak-bapak OJK lainnya. Nah, di sini kita para konsumen mempertanyakan ya, kenapa kita para nasabah ini bisa percaya kepada Wana Arta? Tentunya karena dari para nasabah ini percaya karena ada pengawasan dari OJK, makanya mereka masuk. Nah, ketika sekarang sudah masuk ternyata gagal bayar dan nilai yang sampai boleh dibilang gagal bayar ini cukup tinggi ya, diduga mencapai 15 triliun. Nah, sementara yang disita jaksa baru 2,3 triliun. Nah, sisanya kemana kan begitu? Sementara uang kas diduga katanya cuma 300 juta. Nah, ini uang sisanya kemana? Nah, tentu kami dari kuasa hukum para nasabah Wana Arta merasakan tidak puas ya, dan minta pengusutan lebih lanjut karena diduga ada aliran dana kepada keluarga-keluarga daripada Manfred, keluarga-keluarga daripada Evelyn. Nah, itu kita harus lihat kasus Indra Kents, itu aja pacarnya juga bisa ikut diduga jadi tersangka kan. Nah, ini bagaimana mungkin kalau Wana Arta berhenti cuma 7? Ya, karena di sini tentu kita harus lihat juga kan ada uang yang mungkin diketahui oleh direktur, ada yang langsung ditransfer ke owner tanpa diduga itu transfernya tidak jelas. Nah, kalau itu terbukti berarti kan ada dugaan cuci uang, itu juga yang melaksanakan pun juga salah. Ya kan? Nah, ini auditornya juga salah. Menurut saya auditornya juga patut diduga, menurut saya ini ada apa? Kok bisa memberikan laporan-laporan seperti itu, kan mesti diperiksa juga, ya kan? Nah, inilah yang saya mau sampaikan. Nah, hasil pertemuan kemarin dengan OJK ya, kami lihat belum ada titik temu ya, karena ketika ditanya juga kepada manajemen Wana Arta juga kalau untuk saat sekarang juga tidak bisa memberikan solusi yang baik. Nah, sekarang kalau nggak bisa memberikan solusi, ya Wana Arta tetap berjalan sebagai perusahaan. Ya, sekarang kita tahu di PKU seluruhnya. Ya, nah kalau diberikan kesempatan pun itu juga bagaimana ya dengan pertanggungjawaban dan uang-uang yang sudah mengalir entah kemana ujungnya, yang diduga dikuasai sekarang oleh owner-ownernya sekarang ada di luar negeri. Nah, jadi saya pikir sekarang nggak ada jalan lain, tindakan yang harus dilakukan oleh OJK yang bekerja sama juga dengan Barreskrim dan PPATK untuk segera mengusut aset-aset tersebut. Karena gini, berbeda dengan investasi yang lain ya. Dan di sini kami juga minta diusut PT Faden ya, karena diduga PT Faden ini pun juga menerima aliran dana dan diduga ada dugaan cuci uangnya juga. Apalagi di sini owner daripada Wana Arta di sini juga memegang saham mayoritas. Nah, di sini juga menurut saya kalau nanti di temuan-temuannya ditemukan ada mengalir juga ke PT Faden, ya diduga PT Faden terlibat dengan dugaan TPPU atau cuci uang, aset-aset itu tidak terkonsentrasi disitanya di Wana Arta aja. Tentu di PT Faden, di pribadi-pribadinya pun daripada owner ini juga harus dilakukan penyitaan.
Ya, jadi kalau cuma disita cuma gedung Wana Arta aja menurut saya tidak bijak. Ya. Nah itu. Nah kemudian di sini mungkin ya kita juga harus lihat dan mencermati upaya-upaya hukum yang harus segera kita lakukan. Jadi secara pidana pun mesti jalan, perdata pun mesti jalan ya. Ya dengan berbagai cara baik keberdataan maupun pidana maupun melalui OJK itu mesti kombinasi menurut saya. Kenapa itu harus dilakukan? Karena begini, ini kita kan nggak tahu juga, kita harus tunggu polisi ini mengusut sampai kapan. Kalau diduga Manfred dengan Evelyn ini tidak pulang-pulang, dia dari luar negeri, kemudian kita para nasabah disuruh tunggu lagi supaya berkas lengkap, tunggu mereka pulang, tunggu mereka ketangkep, taruhlah 2 tahun lagi ini. Nah itu aset-aset itu juga kita juga menjadi khawatir, apalagi yang sifatnya bentuk uang ya, karena banyak juga rekening-rekening ya di sini kan. Nah inilah yang saya sampaikan. Jadi kita perlu nasabah mesti bersatu juga mengawal ya, mengawal proses hukum yang berjalan ya, baik di daerah-daerah seperti yang saya sarankan kemarin. Marilah kita lapor di Polda-Polda, kita viralkan. Kemudian kita juga mungkin saran saya pun supaya PPATK, OJK, kemudian para petinggi-petinggi dan pejabat-pejabat ini turun semua. Marilah para nasabah juga ramai-ramai menulis surat ya, baik kepada pimpinan tertinggi OJK, kepada Kapolri, kepada Kajagung ya, kepada KMA, kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung ya, kepada Bareskrim, kepada Propam, kepada pengawas kejaksaan, kepada ya Presiden Republik Indonesia ya. Semua kita tulis kepada Menko Polhukam ya. Ya kita juga tulis surat, semuanya kita tulis surat mohon perlindungan hukum. Kenapa? Supaya kasus ini kalau udah kita tulis surat dan kemudian kita juga upayakan untuk juga disampaikan, dia barangkali kalau bisa viral di tiap daerah, untuk media massa juga mengawal semua, baik televisi, baik media cetak ya, yang mudah-mudahan kasus ini bisa berjalan di relnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena nggak mungkin ya kalau uangnya sekarang katanya taruhlah 300 juta ya, itu kemana yang lainnya? Apalagi kalau katanya 300 M. Nah, apalagi katanya kalau owner katanya sekarang bisa yang membayar gaji karyawan. Lah kalau gaji karyawan bisa dibayar, sementara patut diduga juga banyak aliran dana yang pergi ke sana, kemudian owner juga masa tidak bisa bayar. Nah uangnya perlu kita telusuri, sumber bayarnya itu dari mana. Nah ini polisi harus cek ya, kok bisa bayar karyawan. Nah jangan-jangan itu memang uang nasabah kan. Masa ada owner, kita tahu undang-undang PT, kalau dia nggak salah memang perusahaannya pilot tentu, atau memang perusahaannya memang nggak bisa bayar, biasanya badan hukum kan terpisah dengan pribadi ya. Saya ambil contoh perusahaan tekstil ya, perusahaan tekstil itu betul menjalankan tekstil dan kemudian karena pandemi dia bangkrut ya, pilot, kemudian terpaksa tidak terbayar utang-utangnya. Kalau prosedurnya benar, pemegang sahamnya benar, jalannya benar kan ya sesuai undang-undang PT kan harta pribadi tidak kena. Uang ini sekarang kita bisa lihat udah jadi tersangka owner. Nah owner patut diduga juga berbuat ya seolah-olah kalau perusahaan nggak ada dana digaji karyawan sampai kita keluarkan dana taktis ya, kita yang bayar. Lah terus uang nasabah kok kalian tidak mau bayar? Harusnya kan para owner juga bayar dong uang nasabah ini. Ya kan, kenapa? Loh patut diduga memang ada TPPU-nya, sudah ngaku juga direksi. Waktu itu udah bicara ada dugaan pidananya, ya kan? Kemudian juga ada aliran dana yang nggak jelas itu yang memang harusnya uang perusahaan malah masuk ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab di sini, ya. Nah itu kan harus dikembalikan dong, ya. Jadi jangan dibilang nanti nasabah karena Wana Arta tinggal kursi meja, kita terkonsentrasi, wah ini nasabah Wana Arta otomatis ini karena tinggal kursi meja ya kita cuma bisa bagi ini, nggak dapat apa-apa lagi. Nggak bisa begitu, ditelusuri masa bayar karyawan bisa. Nah terus gini, kemarin pra peradilan terlepas katanya pra peradilan itu bukan perusahaan yang bayar ya, karena masing-masing pihak yang mengajukan. Misalnya Manfred tuh ya pakai saksi ahli tuh, pakai lawyer. Nah, uangnya dari mana? Ya kan dia punya uang. Lah kalau uangnya juga diduga dari aliran dana yang milik nasabah tadi, berarti kan ada dugaan-dugaan cuci uang di situ. Nah tolonglah polisi juga jangan menelusuri juga rekening-rekening pribadi-pribadinya itu. Ya kalau memang kenanya TPPU atau cuci uang.
ya. Jadi kita perlu cek aliran-aliran dana itu ke semua, dimanapun siapapun yang menerima, mau ownernya, mau saudaranya, mau keluarganya, mau perusahaan-perusahaan terafiliasi lainnya, itu tetap harus ditelusuri. Nah jadi setelah pasca pertemuan dengan OJK, saya memang meminta juga kepada OJK, dan kita menghargai itikat baik OJK mau memfasilitasi pertemuan ini. Tapi untuk hasil kita masih belum puas karena belum ada dari Wana Arta ini pembayaran atau hasil yang signifikan, ya. Dan jangan nasabah ini terjebak, ya. Saya juga mau kasih tahu, ya, jangan ada dugaan jebakan Batman dipasang, ya. Kita disuruh isi formulir, nanti kasih duit 3 juta, tapi nanti seolah-olah katanya keluar suatu produk baru yang katanya nanti bisa dibayar, produknya itu nanti lunas di tahun 2027. Nah nanti pas kita bikin pelaporan atau kita mau bikin upaya hukum perdata pidana, dikasih tahu loh, Anda kan udah setuju nih 2027 baru lunas, belum jatuh tempo katanya. Lah jadi kalau belum jatuh tempo gimana? Ya tunggu katanya, nuntutnya 2027. Nah hati-hati ini jebakan Batman seperti ini. Nah jadi Wana Arta juga hentikanlah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, jadi kita juga mesti cerdik, ya. Kalau kita mau dibayar juga, kita mesti lihat. Kita kan masuknya kontraknya per polis, ya. Ya kalau per polis itu ya jangan sampai nanti dicampur. Setiap polis seolah-olah kita punya 8 polis dicicil semua, masing-masing 3 juta dibagi 10, 300 ribu sewang, ya, sampai 8 itu, ya. Habis itu nanti dibilangin kita udah terima, udah setuju nih kesepakatan damai kita katanya, karena udah mau dicicil dengan dibayar 300 ribu, ya, atau dibayar 3 juta gitu, padahal polis kita miliaran. Lah masa ya dicicil juga harus yang benar, terus jaminannya apa, ya kan. Janganlah Anda ya diduga ini nasabah-nasabah itu bisa dibodohi, jangan begitu, ya. Jadi kita juga minta fair aja. Jadi kalau mau beresin. Nah kalau polis Anda mau beresin juga beresin yang dari yang kecil cuma 100 juta ya lunasin aja yang 100 juta, yang 300 juta Anda lunasin aja yang 300 juta, jangannya 3 miliar Anda cicil 30 juta, ya, bayar 2 kali gitu kan. Nasabah udah nerima, terus Anda kirim formulir, ya. Formulir itu udah bikin setuju adendum, ya. Habis itu setuju dialihkan ke produk baru. Nasabah di sini hati-hati, ya, ada dugaan jebakan Batman di sini. Jadi kita bersatu, kita mau dibayar betul-betul, minta aset-aset itu ditelusuri dimanapun berada, ya. Mudah-mudahan Barreskrim OJK juga bersinergi dengan PPATK, ditemukan itu aliran uangnya, ya. Jadi kalau mengharapkan investor juga, siapa perusahaan atau investor yang mau kerjasama dengan perusahaan seperti ini, karena tidak ada keterbukaan. Lain halnya kalau owner tiba-tiba datang, ini uangnya ya kami memang tarik kemarin untuk pribadi, kami investasikan di sini. Nah ini sisanya nih bisa ada dana di sini, yang itu kami juga minta maaf nih, kami sebenarnya investasikan di sini. Nah, itu kan enak, lebih baik kejujuran. Ya itu bisa memberikan hukuman. Nah kalau malah diduga malah kabur ke luar negeri begini kan jadi repot. Jadi pasca pertemuan saya kasih tahu hasil pertemuan kita dengan OJK. OJK memang sudah memfasilitasi dan kita minta ada pertemuan rutinnya. Memang kita sudah minta dan OJK memang berusaha, OJK yang baru pejabat-pejabatnya mencoba menjembatani. Tapi kan pelakunya OJK pejabat yang lama. Nah yang lama ini menurut saya juga tidak boleh lepas dari tanggung jawab, karena diduga atas kebijakan yang lama ini yang diduga ada diskriminasi juga kan, makanya terjadi begini. Coba kalau pengawasannya benar, mungkin tidak sampai dana 15T yang diduga 15T masuk di situ, mungkin baru sekian T aja, 1-2 T udah terdeteksi, tidak ada kerugian yang jauh lebih besar kan di situ kelalaiannya. Nah hati-hati ini dengan pasal 1365, ya, barang siapa karena salahnya itu bisa diminta ganti rugi 1365, 1366 karena lalainya juga bisa diminta ganti rugi, ya, bisa kita gugat PMH juga. Makanya di sini saya juga minta tanggung jawab supaya bersinergi lah, makanya dari ya kami minta pejabat yang lama ini tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi kalau pejabat yang baru kami ucapkan terima kasih karena pejabat yang baru ini membuka harapan baru untuk kita semua, ya. Jadi ya inilah pejabat-pejabat OJK yang baru kena getahnya boleh dibilang, ya kan begitu. Nah jadi kami memohon perlindungan kepada pejabat OJK yang baru dan mohon pertanggungjawaban dari pejabat OJK yang lama, ya, atas ada dugaan itu. Sekarang kita ambil contoh, Kresna sudah bayar 1,34 T. Nah masa dia di PKU seluruhnya. Wana Arta dari 2012 diduga sudah melakukan
ada kecurangan-kecurangan ya sampai minus 2000 mungkin RBC-nya jauh, tapi cuma di PKU sebagian. Terus apa yang terjadi ini dengan Jiwasraya, dengan Bumi Putra, apa sanksinya? Kok ada dugaan diskriminasi ini dalam pemberian hukuman? Kan harusnya tidak seperti itu. Nah ini yang aneh. Nah ini harus ditanya juga, diselidiki, kok bisa beda-beda begitu. Ada apa ini dengan OJK yang lama ini pejabatnya ya, dengan Wana Arta ada apa? Nah ini yang kami pertanyakan. Jadi disinilah saya minta tolong dengan OJK pejabat yang baru supaya langsung ditelusuri, mohon bantuan, mohon ini diawasi ya, karena fungsinya kan adalah mengatur, mengawasi OJK itu dan melindungi ya. Nah mungkin kalau mengaturnya oke lah, aturannya ada, tapi untuk mengawasi saya sepakat ini mengawasinya ya, dan perlindungan terhadap konsumennya ini yang kita merasa kurang kan begitu. Nah disinilah saya pikir kita para nasabah memang harus bersatu untuk mencari aset-aset itu supaya bisa didapat semua, sehingga kita tidak jong upaya hukum ini. Dan kita minta juga dari pemerintah kita segera aktif ya, dimanapun Evelyn atau Manfred berada ya, dipulangkan ya. Jadi saran saya memang segala strategi mau pidana perdata semua harus kita jalankan, karena memang ini sudah betul-betul membahayakan ya, kita semua. Karena ada hal-hal tertentu ya yang saya lihat betul-betul bisa membahayakan nasabah. Uang nasabah kalau terlalu lama pengusutannya, kita juga takut makin lama makin menipis kan begitu. Apalagi ini kalau rekening pribadi nggak cepat-cepat juga dibekukan, nanti dia juga terus-terusan ya berbuat yang aneh-aneh juga ya, sampai dipakai ke luar negeri segala macam. Itu kan uang dari mana kan untuk hidup sekian lama di luar negeri ya, dan tidak pulang-pulang lagi ke Indonesia. Nah, ini juga kita perlu telusuri makanya dananya ya. Ya makanya di sini kalau mau cepat pun ya kita juga minta OJK turun tangan. Karena memang kalau perusahaan udah nggak bisa diharapkan lagi, memang OJK harus turun tangan dengan cara perusahaan ini memang bisa dipilotkan oleh OJK, karena sesuai undang-undang perasuransian yang berhak adalah OJK, di mana aset dibagikan. Tapi nasabah juga jangan salah paham. Dengan dipilotkan artinya berakhir segala-galanya, yang enggak dong. Kalau OJK mempilotkan itu perusahaan, tentu OJK juga harus mencari aliran dananya kemana. Bukan gara-gara perusahaannya pilot, kemudian kita disuruh dari hasil usaha yang pilot itu, kemudian dana-dana itu kita disuruh nunggu dari perusahaan yang pilot itu tinggal kursi meja. Jadi nanti berdalihnya ya gara-gara kita dipilotkan OJK ya, izin kita dicabut, kita dipilotkan oleh OJK. Nah sehingga kita nggak bisa bayar nasabah, tidak begitu ya. Kalau perusahaan ini dipilotkan oleh OJK, kemudian maksudnya apa? Supaya rekening-rekening kemudian nanti ditunjuklah ya dari OJK, misalnya mempilotkan, memohon pilot perusahaan Wana Arta, ditunjuklah kurator ya. Nah kurator di sini lebih cepat kan, dari kalau kepolisian itu lama ya. Kalau di kepolisian dia baru sita nih ya, sita kalau orangnya ditahan ya, orangnya ditahan terbentur oleh masa penahanan, dia nggak bisa maksimal lagi. Disitanya baru dua objek, padahal ada 100 objek, ya tetap aja itu yang nanti dilimpah ke jaksa. Ternyata orangnya banding dari pengadilan, banding lagi kasasi PK, berapa lama. Tapi kalau langsung turun tangan itu dipilotkan, karena memang kita lihat udah nggak ada harapan, maka perusahaan itu otomatis dibekukan ya. Kalau sudah dibekukan, kurator ditunjuk, maksudnya rekening semua di freeze ya, dia nggak bisa jalan lagi segala, kurator dibawa kurator semuanya. Kurator itu akan yang tentu loyal kepada nasabah dan punya integritas ya, akan dilakukan audit ya terhadap perusahaan Wana Arta. Dia audit, dicari aliran uangnya. Nah ternyata aliran uang itu ada aliran ke PT Faden. Ya PT Faden pun ya misalnya diduga seperti itu. Ya aset-aset itu juga disita, bukan hanya aset Wana Arta aja. Ada lagi ke Manfred, ada lagi ke Evelyn. Nah, jadi dengan cara itulah kita tahu nasabah. Jadi uang bisa diambil ya, dan kurator itu punya kewenangan yang luas. Kurator bisa melakukan upaya hukum kalau dia tahu ya. Kalau nunggu polisi kan, saya udah jelasin nih di polisi ya prosesnya. Makanya kita minta tolong nih OJK sekali lagi nih, prosesnya lama. Kami ada yang sakit, ada yang udah tua, ada yang sudah pensiun, itu suruh nungguin proses hukum. Coba bayangin proses hukum suruh sabar. Di Indonesia ini lama proses hukum. Saya kasih tahu proses hukum di Indonesia ya. Pertama ya, di pengadilan
Di polisi kita lapor nih, naik baru periksa lidik. Lidik periksa dulu saksi-saksi ini ya sampai sekian bulan ya. Selesai dari lidik, ada 2 alat bukti baru naik ke sidik. Ya, dari naik ke sidik nih, dengar, saya minta tolong nih kalau ada pejabat OJK yang dengar nih, ya. Naik ke sidik katanya, naik ke sidik, habis itu periksa lagi, gelar perkara lagi ya, gelar perkara lagi nih, ya. Kan periksa lagi nih apa yang dilidik kemarin tekan tanda tangan BAP lagi nih di proses sidik nih ya. Habis itu gelar perkara lagi, naik ke tersangka nih, ya, naik tersangka, ada yang kabur katanya, polisi lagi nyariin dulu nih yang kabur, ya. Habis itu nanti baru dilimpah ke jaksa nih, ke jaksa P21 ya. Jaksa nuntut, proses dulu nih di pengadilan. Sekian lama lagi PM. Habis itu terdakwanya naik banding katanya ya, banding, nggak bisa dibagiin tuh aset ya. Tunggu dulu, nggak bisa. Dipidana itu langsung kecuali restoratif justice aset dibagiin. Tunggu dulu, kalau toh nanti ada putusan hakim menyatakan dibagikan kepada korban, itu tunggu dulu nih sampai selesai ya, sampai inkrah berkekuatan hukum tetap nih. Nah dari jaksa naik ke tadi ke PN pengadilan negeri, naik lagi ke pengadilan tinggi ya, sekian bulan lagi ya, naik lagi ke Mahkamah Agung ya, dari Mahkamah Agung naik lagi ke PK. Ah hitung aja udah berapa. Nah yang sakit kanker butuh duit bagaimana? Mau berobat, diduga dia keburu tidak dapat pertolongan. Nah apa dok yang bisa dilakukan sekarang kalau sampai nasabah itu ada yang meninggal gara-gara telat dapat pengobatan? Di mana hati nuraninya? Ya, saya mengetuk pejabat-pejabat OJK di sini. Kalau menonton YouTube saya, tolong kita minta tolong kepada OJK. Kalau udah nggak ada harapan begini, uang udah diduga dibawa lari oleh pemiliknya, nggak ada harapan. Kita dikasih harapannya perusahaan suruh jalan katanya, ya cari investor nggak dapat proses hukum lama. Kita kapan dibagikan? Ya, tapi kalau OJK setuju ini. OJK melakukan upaya tersebut, perusahaan ini dipilotkan, ditunjuk kurator. Kurator memang membagikan aset langsung, ya nggak usah tunggu sampai bertahun-tahun. Sifatnya serta merta, ya sifatnya serta merta. Kalau dimohon seperti itu, proses hukumnya kalau mohon pilot itu cuma 60 hari, tapi kalau mohon PKPU dulu 20 hari, kan begitu ya kan? Nah apabila itu diputus ya, kalau putusan PKPU 20 hari diputus apakah masuk ke PKPU atau enggak. Kalau langsung memohon pilot dalam 60 hari sudah langsung pilot. Nah, kita ambil contoh sekarang kalau akhirnya OJK ngambil jalan itu bantu kita nasabah, karena kalau mau PKPU pun kalau nggak ada pejabat-pejabat owner-ownernya itu sudah kabur ke luar negeri, apa yang diharapkan dari homologasinya? Apa mungkin owner akan mau homologasi? Kita kan juga nggak tahu. Nah, jadi kalau misalnya OJK mau langsung mohon pilot nih ya, mohon pilot itu bukan menghancurkan segala-galanya, enggak. Karena apa? Dengan dimohon pilot, aset-aset itu kan berarti langsung dibawa kekuasaan kurator. Kurator dengan penetapan hakim pengawas bisa langsung bekerja, langsung membagikan sesuai hak nasabah. Nah, kurator juga melakukan audit. Audit dari hasil temuan kurator, dari hasil audit itu ketemu aliran dana ke PT Faden, misalnya nih, ketemu aliran dana ke PT-PT yang lain yang dipunyai Manfred ya ataupun Evelyn. Ada ke tangan Manfred atau Evelyn. Kurator itu karena tahu ini ada uang perusahaan, dia bisa upaya hukum buru-buru ya, melakukan agar uang-uang tersebut masuk lagi ke budal pilot, untuk kemudian dibagikan lagi kepada para nasabah ya. Nah itu yang menurut saya harus dilakukan selain upaya hukum pidana ini ya. Jadi kalau saran saya ya mari tolonglah OJK, kalau sudah begini tidak ada harapan lagi perusahaannya untuk jalan, nggak ada harapan lagi etikat baiknya untuk jualan produk. Kecuali ya Manfred pulang, ya Evelyn pulang, dia buka semua nih uangnya memang misalnya dari saya nih, diduga nih, dia akhirnya bicara kan, nah ini saya mau terbuka, nah itu bisa. Lah sekarang perusahaan itu udah, kita mesti realistis juga, apakah bisa jalan atau tidak. Dipertahankan nggak bisa jalan, hanya habis uang kita itu hanya untuk bayar gaji karyawan, karena katanya karyawan harus terus digaji. Ya direktur mesti digaji, semua digaji. Itu uang siapa yang dipakai buat ngegaji? Uang kita. Nah kalau gitu mendingan langsung pilot saja. Uang yang untuk gaji-gaji itu kalau dikali sekian tahun berapa? Gaji direktur berapa? Gaji karyawan kalau dikasih setahun kali 2 tahun berapa? Kalau tunggu proses hukum sampai 3 tahun. Ya berapa banyak itu karyawan-karyawan yang harus dibayar? Berapa banyak kewajiban listrik, kantor apa segala yang mesti dibayar dengan alasan seperti itu? Belum fasilitas-fasilitas tunjangan-tunjangan direksinya ya, dikasih mobil segala macam, itu bagaimana? Jadi di sini
Saya tegaskan sekali lagi ya, yang terbaik adalah kepolisian jalan, dan kita harus berani ya sudah pilot saja, cari itu aset di mana, kurator bekerja. Ya jangan percaya aset Donarta cuma tinggal segini, aliran dananya kemana, kurator bekerja cari aliran dana itu kemana, ya. Dan jadi kalau di kurator soalnya serta merta dan bisa langsung dibagikan. Tungguin di polisi 3 tahun lagi, 2 tahun aja jadi tersangka, kita tungguin duit dibagikan juga belum bisa turun. Begitu ya, jadi harus kombinasi, hukumannya jalan, polisi jalan, ya, hartanya dan juga cepat dibagikan. Banyak ini yang lansia yang membutuhkan, ya, yang membutuhkan betul-betul, ya, membutuhkan betul-betul uang itu. Kami mengetuk hati nurani para pejabat semua, termasuk OJK. Terima kasih, ya, apabila ada kesalahan dari kata-kata saya dan perbuatan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apa yang saya sampaikan di sini hanyalah suatu buah pemikiran dan bagaimana strategi menyelesaikan daripada hak-hak daripada nasabah, ya, khususnya klien saya dan umumnya untuk nasabah lainnya. Terima kasih.